Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi dengan gue di channel BPK Natalia. Di video kali ini aku bersama nakes favorit kita yaitu Kak Lisa. Apa kabar Kak? Baik. Ya, terima kasih ya untuk kedatangannya di sini dan memberi kesempatan waktu untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sesuai judul dan thumbnail kita, di sini Kak Lisa mau membagikan alternatif untuk mengobati batuk dan pilek secara alami tanpa menggunakan obat sirup. Nah, baru kemarin-kemarin ini ya kita dihebohkan kalau penanganan memakai obat sirup itu kena gagal ginjal gitu ya pada anak. Nah, jadi itu rasanya bikin cemas orang tua. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih alternatif pengobatan alami atau herbal, atau mungkin bisa juga pakai oles gitu ya tanpa kita perlu menggunakan obat sirup? Mungkin bisa pakai racikan bumbu dapur dan lainnya. Nanti Kak Lisa bisa jelaskan secara singkat, padat, dan pastinya jelas. Oke, yang belum subscribe channel ini kita tunggu untuk subscribe dulu. Gejala batuk dan pilek pada anak ini udah biasanya umum ya, apalagi untuk balita ya. Karena perubahan cuaca juga biasanya terkena batuk pilek ataupun disebut juga infeksi saluran pernafasan atas gitu ya. Nah, bisa kita langsung aja sih Kak, apa aja bahan-bahan alami ataupun pengobatan alternatif selain memakai obat sirup dari dokter yang mungkin kita bisa gunakan yang mudah didapat gitu bahannya untuk mengobati batuk dan pilek. Jadi obat alami yang ampuh dan mudah untuk dicari itu dari berbagai sumber. Yang pertama itu madu. Nah, madu ini cara penggunaannya gimana? Jadi campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat, lalu minumkan pada anak 1-2 kali sehari untuk mengencerkan dahak dan untuk mengatasi batuk. Nah, untuk menambah variasi bisa juga nih madu dicampurkan dengan ramuan obat batuk alami lainnya. Ini bisa dilakukan apabila anak menginginkan rasa yang lebih enak. Kemudian, namun perlu diingat ya, madu hanya boleh diberikan untuk anak di atas 1 tahun. Karena kalau untuk bayi, madu dapat menyebabkan botulisme atau kondisi serius di mana anak mengalami kejang otot kaku akibat bakteri pada senyawa tertentu. Wah iya tuh Kak, benar. Kemarin anakku tuh sempet dia itu pilek ya, terus dia dikasih tahu sama Kak Lisa juga kan, aku coba minum air madu hangat dari pagi hari 2 kali, langsung dia tuh udah hilang loh melernya, bener-bener tinggal sedikit doang gitu, lumayan ampuh loh. Terus jadinya tuh sebenarnya madu tuh ada manfaatnya apa aja sih? Bisa Kak Lisa kasih tahu nggak? Nah, betul juga. Jadi madu itu banyak banget nih manfaatnya. Jadi ada beragam manfaat madu untuk anak. Mulai dari meredakan batuk dan pilek, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga membantu menyembuhkan luka. Terus madu memiliki banyak manfaat untuk anak berkat kandungan nutrisinya yang beragam seperti gula, karbohidrat, terus vitamin C, vitamin B, asam amino, zat besi, kemudian zinc dan kalium. Selain enak rasanya, cairan manis yang diproduksi oleh lebah ini juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Madu juga diketahui memiliki efek anti radang dan antibakteri. Jadi yang tadi Beka tanyakan, manfaat madu untuk si kecil itu sebenarnya apa aja sih? Jadi saya jabarin satu-satu ya. Yang pertama ini adalah sumber energi untuk mendukung aktivitasnya. Jadi madu mengandung gula alami, yakni fruktosa dan glukosa. Kandungan gula ini bersumber dari karbohidrat yang dibutuhkan sebagai bahan bakar atau energi agar anak lebih semangat menjalani aktivitasnya. Kemudian yang kedua ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi madu juga mengandung zat yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi antioksidan pada madu juga terbukti mampu menangkal radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit. Kemudian selanjutnya madu bisa meredakan batuk dan pilek yang tadi dari awal sudah dikatakan ya. Jadi batuk, pilek, dan sakit tenggorokan adalah beberapa gejala dari peradangan pada saluran pernafasan. Nah, anak-anak sering mengalami hal tersebut ketika ia terkena flu atau ispa. Dalam meredakan batuk, manfaat madu bahkan terlihat memiliki efek yang sama manjurnya dengan obat batuk yang ada. Jadi anak yang diberikan 1,5 sampai 2 sendok teh madu saat hendak tidur terlihat nanti dapat beristirahat dengan lebih nyenyak lagi.
karena batuknya berkurang selama diberikan madu tersebut. Manfaat yang keempat, madu ini baik untuk kesehatan pencernaan. Jadi madu mengandung probiotik alami yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan anak. Jadi manfaat madu ini penting untuk menjaga kesehatan pencernaan si kecil, dan madu pun dapat membantu menambah nafsu makan si kecil. Jadi dari hasil beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa madu mampu meredakan gangguan pencernaan seperti konstipasi dan nyeri perut pada anak. Kemudian ini yang manfaat yang terakhir adalah menyembuhkan luka lebih cepat nih. Kita juga pasti baru ada beberapa ibu-ibu di sini baru tahu ya, saya juga baru baca-baca update-update ilmu terbaru juga. Anak-anak ini cenderung kan lebih aktif nih, balita lebih aktif dalam bermain sehingga rentan terjatuh dan terluka. Nah, madu ternyata juga dapat digunakan untuk membantu proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi pada luka. Jadi cara penggunaannya sangat mudah juga nih. Setelah luka dibersihkan, oleskan madu pada area kulit yang terluka. Madu dapat dioleskan sebanyak 2-3 kali sehari hingga luka sembuh. Jadi di situ akan lebih percepat proses penyembuhan dari luka. Wah, ternyata madu kecil-kecil bermanfaat juga ya. Nah, tapi kalau madu ini sebaiknya diberikan anak usia berapa sih? Jadi madu ini jangan sembarang diberikan juga ya. Jadi diberikan di atas 1 tahun dan dengan konsultasi dokter dulu, karena kita belum tahu anak kita nanti ada alergi madu atau tidak. Jadi dikonsultasikan dulu. Kemudian obat alami yang kedua setelah madu itu ada kencur. Jadi kencur juga dipercaya menjadi obat alami yang digunakan untuk mengatasi batuk pada anak. Jadi dari International Journal of Research in Pharmacy itu menyebutkan bahwa kencur bubuk dicampur dengan madu adalah ekstrak yang menjadi obat alami untuk batuk. Nah, cara mengkonsumsinya bagaimana? Jadi cara mengkonsumsinya itu dengan memarut kencur, lalu mencampurkannya dengan air atau merebus kencur, diparut juga dengan air. Setelah itu disaring terlebih dahulu sebelum meminumnya agar lebih mudah untuk dicerna oleh anak gitu. Jadi diparut kemudian disaring biar diminumnya enak sama anak. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah kunyit. Jadi kunyit itu mengandung kurkumix ya, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, antivirus, kemudian antibakteri, dan kunyit sebagai obat batuk alami untuk anak yaitu meredakan gejala batuk kering. Jadi cara konsumsinya bagaimana? Jadi caranya bisa membuatnya menjadi golden milk alias susu kunyit yang bisa juga dibuat menjadi minuman yang dicampur madu, kemudian garam atau lada hitam untuk memperkaya khasiatnya. Yang keempat ini adalah makanan probiotik. Jadi apa sih makanan probiotik itu? Jadi kayak sup hangat untuk anak yang sebagai obat batuk dan pilek alami adalah pilihan yang menarik nih, karena pasti kebanyakan anak-anak juga doyan sama sup ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk mempraktekannya di rumah. Jadi sup yang mengandung probiotik yang dapat meredakan batuk dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh yang unggul dapat membantu melawan infeksi dan alergi yang mungkin menyebabkan batuk dan pilek. Jadi salah satu sup yang mengandung probiotik tinggi adalah contohnya miso soup. Kemudian yang kelima, kita gunakan humidifier. Jadi humidifier bisa menambahkan kelembaban udara di sekitar ruangan kita dan juga membantu menjaga saluran udara anak kita agar tidak kering dan meredakan batuk dan pilek. Terus yang keenam itu minum yang cukup. Nah, ini salah satu obat yang sangat simple, sangat mudah, tapi juga gak kalah ampuhnya sama yang lain. Jadi pastikan anak kita itu terhidrasi dengan baik saat batuk dan pilek. Yang ketujuh adalah oles balsam anak. Jadi mengoleskan balsam di dada dan di kaki anak terbukti bermanfaat untuk obat batuk dan pilek yang alami. Namun jadi tanyakan dulu ya kepada dokter dulu menggunakan produk balsam. Sebuah penelitian ini menunjukkan balsam tidak selamanya aman jika dioles ke dada dan anak, sebab jika usianya masih balita atau masih terlalu kecil itu akan ada kemungkinan bisa menyentuh ke mata. Jadi kan misalnya garuk-garuk terus ke mata itu kan juga menyebabkan yang penyakit yang lain ya, jadi sakit gitu. Nah, kalau biasanya untuk balsam pada anak yang bisa untuk melegakan pernafasan nih ataupun batuk gitu, pakai merek apa sih? Bisa spill sedikit nggak nih? Boleh-boleh. Jadi kalau aku sih biasanya di rumah pakainya Transkumin ya, itu ada untuk baby dan kid, jadi bisa digunakan itu sih, aman selama ini. Oke. Kemudian untuk berikutnya ada minyak esensial. Jadi
memakai minyak esensial di ruangan ternyata dapat melegakan pernafasan. Terus produk-produk herbal ini semakin populer juga nih, dan beberapa diantaranya mungkin efektif meredakan batuk dan pilek atau nyeri otot saat dioleskan atau diuapkan di udara. Nah, ini juga ada kayak Pure Kids ya, itu inhaler gitu untuk meredakan hidung tersumbat. Yang biasanya cara penggunaannya itu diteteskan di baju, di kain atau bantal si kecil. Oh iya, aku juga pakai itu kemarin. Jadinya kalau misalnya tidur itu lebih lega gitu loh, nggak mampet lagi kalau pakai inhalans itu. Iya betul. Kesembilan, jadi minum dan makan yang hangat. Jadi minum dan memakan sesuatu yang hangat itu juga bisa meredakan batuk dan pilek pada anak. Cairan hangat seperti teh bebas kafein, kemudian atau air panas dengan lemon itu dapat membantu mengencerkan lendir dan meredakan sakit tenggorokan pada si kecil. Jadi selain itu, anak juga bisa diberikan makanan yang hangat juga seperti sup atau kaldu yang disukai anak-anak. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu adalah berjemur di pagi hari. Berjemur di bawah matahari pada saat pagi hari, aktivitas ini dapat membantu menghangatkan tubuh dan membantu membasmi berbagai bakteri sehingga tubuh anak menjadi lebih sehat. Nah, itu sih beberapa alami untuk meredakan batuk dan pilek pada anak. Wah, Kak Lisa, terima kasih atas penjelasannya. Sama. Ya, mungkin kita bisa praktekkan di rumah ya. Ini bahan-bahannya mudah didapat, juga bisa beli juga di beberapa toko obat gitu ya. Dan pastinya kalau kita coba, semoga bisa ampuh dan meredakan batuk pilek anak kita. Terima kasih yang udah nonton. Jika suka bisa klik like, dan juga sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.